pembelajaran. Oke, hari Rabu nanti kalian ada PTM yaitu 3 kelas, yaitu kelas 2 volleyball, 2 running, dan 2 archery akan datang ke sekolah. Untuk 4 kelas yang lainnya berarti skateboard, cycling, bowling, dan ski tetap Zoom ya di rumah kalian masing-masing. Oke, sudah siap menerima materi hari ini? Kita ke subtema 3 yaitu Pulauku. Nanti kita akan ada lagu Pulauku ya. Tunggu saja tanggal mainnya. Tapi untuk pembelajaran hari ini kita langsung aja buka modul kalian halaman 26. Coba dibuka halaman 26. Nah, kita membaca ya. Oke. Membaca. Halaman 26 sudah. Di situ ada judul. Cerita bergambar, judulnya Mantel Emas. Sudah semua? Sudah dibuka semua? Oke. Kalau begitu akan pilih 7 anak Ustadz perwakilan tiap kelas membaca bersama Ustazah Lili. Yuk, 7 anak dari tiap kelas membaca dengan Ustazah Lili tiap kelas. Skateboard. Mbak Lian ada, sepertinya tadi ada Mbak Lian. Oke, ada Mbak Lian. Mbak Lian disiapkan halaman 26 ya. Kemudian dari running. Coba Mbak Raya 2 running. Oke. Kemudian dari 2 ski. Coba Mbak Sila. Mbak Sila. Oke. Dari archery, coba Mas Fahri. Ada Mas Fahri. Kita membaca ya, nanti bergantian ya. Oke, dari archery kemungkinan ada Mbak Syakila. Ya, oke betul. Kemudian 2 bowling, coba Ustazah pengen lihat Mbak Raya 2 bowling. Mbak Raya 2 bowling, siap apa enggak ini? Yuk Mbak Raya membaca dengan Ustazah Lili. Mbak Raya. Bowling. Mbak Naya aja deh. Naya. Mbak Naya. Ustazah pengen pilih cewek-cewek, nanti setelah ini cowok-cowok ya. Kemudian dari cycling. Coba di 2 cycling. Mbak Nesya, coba Mbak Nesya. Ya Mbak Nesya disiapkan ya. Kemudian volleyball. Mbak Maza, hadir apa enggak Mbak Maza? Oke. Sudah siap semuanya membaca bersama Ustazah Lili? Oke, tugas kalian fokus ya. Baca. Dalam satu baris kan ada 2 gambar di situ. Kalian baca bergantian ya. Dari Mbak Lian, kemudian Mbak Raya, kemudian Mbak Sila. Oh, kurang 1 lagi ya Ustadz. Volleyball. Siapa? Mbak Maza. Mbak Maza menghilang. Coba. Mbak Orlin aja deh, Mbak Orlin. Mbak Orlin. Oke, Mbak Orlin siap? Mbak Lian, Mbak Raya, Mbak Sila, Mbak Syakila, Mbak Naya,
Mbak Nesya, Mbak Orlin semua siap buka halaman 26. Tugas kalian ya membaca berurutan. Mbak Lian dalam satu garis itu ada 2 peta cerita bergambar, kalian baca ya. Setelah itu bergantian. Mbak Lian, kemudian Mbak Raya, kemudian buka halaman berikutnya Mbak Sila, kemudian Mbak Syakila, kemudian Mbak Naya, kemudian Mbak Nesya, kemudian Mbak Orlin. Ya, oke, mengerti? Semuanya fokus, melatih fokus. Yang di rumah tetap menyimak. Nah, nanti sewaktu-waktu nanti akan dipanggil Ustazah Lili untuk melanjutkan, ya. Karena nanti setelah 7 anak ini Ustazah Lili akan panggil secara acak. Jadi telinganya dipasang baik-baik. Melatih kefokusan kalian, melatih tanggung jawab kalian. Oke, semuanya siap? Yang ditunjuk sama yang belum ditunjuk semuanya siap untuk menyimak? Oke, silakan. Mbak Lian, mulai Mbak Lian. Dibaca judulnya Mbak Lian. Mantel emas. Terus, lanjutkan. Inilah mantel emas Kang Guru, pohon dari Papua. Kesukaannya bertualang di hutan. Terus lanjutkan. Ia bukan beruang. Oke, lanjut Mbak Raya. Mbak Raya, lanjutkan. Gambar. Lihat sehelai bulu ekor burung cendrawasih yang cantik. Terus. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lanjut Mbak Sila. Lanjut Mbak Sila. Lanjut Mbak Sila. Baris berikutnya, gambar berikutnya, halaman berikutnya. Lihat-lihat, banyak sekali buah mata yang berat. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Mbak Syakila. Lihat-lihat, bunga-bunga kapu indah berguguran. Terus? Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Mbak Naya sekarang. Ada kupu-kupu besar, yang satu ini tidak boleh disimpan di kantong Bunda. Kata Bunda, biarkan kupu-kupu itu terbang bebas. Sekarang Mbak Nesya, halaman berikutnya. Mbak Nesya. Dinyalakan. Mantel emas berdarah dan bergatuk. Ia ingin istighfar di dalam kantong hutan. Kan Bunda tidak membolehkan. Oke, Mbak Orlin. Mantel emas tidak mengerti kenapa Bunda melarang. Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan Bunda. Dengan kesal, ia berlari menjauh. Oke, selanjutnya saya pilih secara acak. Mas Azam. Mas Azam skateboard. Lanjutkan. Mas Raffi. Oke, Mas Raffi lanjutkan. Bacaannya Mbak Orlin. Fokus apa enggak? Coba.
Mantel emas juga melihat ada kanguru kecil yang Halo, kok mulai dari awal lagi loh ya kan? Nggak fokus. adik mungkin Halaman 28, dibuka halaman 28, gambar paling bawah. Fokus ya, fokus. Kalau temannya membaca menyimak. Yuk. mantel emas juga melihat ada kanguru kecil lain. Halaman Kanguru 28 Mas, 28 sayang. sudah. Paling bawah di jalan mantel emas melihat Di jalan mantel emas melihat ada ekidna kecil. ekidna kecil. Oh, ekidna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Lanjutkan. Mantel emas juga melihat ada kanguru kecil lain. Kanguru itu tidak di dalam kantong Ibunya lagi. Apa karena kini ia punya adik? Oke, lanjut Mas Altaf. Lanjut Mas Altaf. Lanjut Mas Fadil, halaman 29. Mas Fadil. Adik. Yuk dibaca Mas. Mas Fadil. Adik, mungkinlah mantel emas juga punya adik. Ia harus bertanya kepada Bunda. Lanjut Mas Fikri. Bunda? Bunda, aku ingin tahu adakah adik di dalam kantongmu? Sudah Mas Fadil. Sekarang ganti Mas Fikri. Gambar paling bawah. Mas Fikri. Halaman berapa? Halaman 29. Fokus ya. Tadi yang tidak membaca kan tak suruh menyimak. Yuk, paling bawah nak. Wah, betul. Wah, betul. Gak ada halamannya. Halaman 29 sayang. Gak ada. Bacaan mantel emas. Gak. Wah, betul. Wah, betul. Ini mantel emas menjadi kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong Bunda. Biarlah kantong Bunda untuk adiknya saja. Oke, good Mas Fikri. Oke, sekarang balik lagi ke halaman 26. Sekali lagi ya, kita ulangi sekali lagi. Ke judul. Oke, yuk sekarang Zafir. Yuk, mantel emas. Uang saku. Yuk, diulangi sekali lagi halaman 26. Mantel emas. Mas Zafir, yuk. Jajan Emas. Adek, siapa mantel emas dalam cerita di atas? Siapa mantel emas? Halo, mikrofonnya yang tidak tunjuk minta tolong dimatikan ya. Adalah seekor kanguru. Dari bawah. Zafir. Masuk Mbak, tak gilingin Mbak. Ada cucian tak? Ada cucian tak? Yang keras Mas Zafir. Bukan. Be? Bukan
Beruang. Oke, lanjut Mas Haikal. Fokus ya. Yuk Mas Haikal, halaman 26 paling bawah. Mantel emas juga Lihat. Loh, nggak fokus kan? Kalau temannya membaca, didengarkan. Baris kedua, yuk lihat. Yuk Mas Haikal. Halaman 26. Bunda boleh kusimpan di kantongmu. Sehelai bulu ekor burung. Sehelai bulu ekor burung. Terawasih yang cantik. Rawasi yang cantik. Bunda, Boleh boleh kusimpan di dalam kantongmu. kantongmu. Oke, lanjut Mas Rasya. Halaman 27. Yuk Mas Rasya membaca yuk. Sama Ustazah Lili. Nah, yuk Mas Rasya, halaman 27. Lihat. Coba tirukan. Mikrofonnya dinyalakan Mas Rasya. Lihat. Lihat ini dibaca. Banyak sekali buah matoa yang lezat. Lanjutkan. Boleh simpan dalam kantongku. Oke, good. Lanjut Mas Jovi. Gambar berikutnya, Nak. Mas Jovi, mikrofonnya dinyalakan. Mas Rasya dimatikan. Yuk, Mas Jovi. Lihat. Yuk, Mas Jovi. Lihat banyak sekali buah matoa yang lezat. Bawahnya. Lihat bunga kapur indah berguguran. Bunda boleh kusimpan di kantongmu. Oke, good. Lanjut. Silakan Ustadz pilih secara acak. Sudah ya? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Biar rata semuanya. Halaman 27 gambar paling bawah. Mbak Alisa, silakan. Halaman 27. Paling bawah. Paling bawah. Ada kupu-kupu raksasa. Tunggu mana? Alah 28 iki. Ya. Mbak Meisya, mikrofonnya dimatikan. Yuk. Ada kupu-kupu raksasa. Yang satu ini tidak boleh disimpan di kantong Bunda. Kata Bunda biarkan kupu-kupu itu terbang bebas. Oke, good. Lanjut Mbak Meisya. 28. Sampai paling atas. Mikrofonnya dimatikan Mbak Alisa. Mbak Meisya halaman 28 paling atas. Sekarang mantel emas lelah dan mengantuk. Ia ingin beristirahat di dalam kantong Bunda. Lanjutkan. Bunda tidak membolehkan. Lanjut Mbak Dara. Mantel emas tidak mengerti kenapa Bunda tidak penjelasan Bunda.
Dengan kesal ia berlari menjauh. Oke, lanjut Mbak Bilkis. Di jalan, mikrofonnya dinyalakan. Setelah ini Mbak Mbak Aira siap-siap setelah Mbak Bilkis. Yuk Mbak Bilkis. Di jalan, kenapa? Oh nggak bisa, Mbak Aira langsung yuk. Mbak Aira, di jalan, Mbak Aira. Oh, sudah bisa, Us. Ayo, kenapa? Yuk. Di jalan, mental emas melihat ada Ekidna kecil. Oh, Ekidna itu tidak di dalam kandung ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Lanjut Mbak Aira. Mbak Aira. Mantel emas. Mantel emas juga melihat ada kanguru kecil lain. Kanguru itu tidak di dalam kandung ibunya lagi. Apa karena kini ia punya adik? Ya, oke. Buka halaman berikutnya, halaman 29 Mbak Aira. Lanjutkan, yang paling atas kanan. Adik. Dulu. Mbak Aira, adik. Mungkin mantel emas juga punya adik. Ia harus bertanya kepada Bunda. Oke, lanjutkan Mas Dewandra. Bunda. Bunda. Yuk, lanjut. Bunda. Bunda, aku ingin tahu, adakah adik di dalam kantongmu? Oke, lanjut Mbak Jihan. Ini Sudah. emas menjadi Sudah, Mbak Jihan, lanjut. Wah, betul. Kini mantel emas menjadi kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong Bunda. Biarlah kantong Bunda untuk adik saja. Oke, lanjut Mbak Nyimas. Nah, coba Mbak Nyimas mulai. Nah, jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan berarti 30. Yuk Mbak Nyimas, dibaca pertanyaannya sama jawabannya apa. Yuk. Siapakah mantel emas dalam cerita di atas? Apa? Siapa? Kanguru pohon. Oke, good job, keren. Silahkan yang lainnya bisa ditulis ya. Oke, thank you Mbak Nyimas. Oke, lanjut Mbak Nabila. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya Mbak Nabila. Bulu apa? Enggak. Bulu apa yang ditemukan mantel emas? Bulu apa? Ayo. Bulu apa di bacaan tadi? Bunga kapung. Hah? Bunga kapung. Bunga kapuk. Bulu sayang, bulu. Ada yang bisa membantu Mbak Elora mungkin? Bulu apa yang ditemukan di mantel emas? Coba Mbak Elora dinyalakan mikrofonnya. Bulu apa? Yuk dibantu temannya Mbak Nabila. Ekor burung. Bulu ekor burung apa? Ayo, bulu ekor burung apa? Dilihat bacaannya. Cendrawasih. Oke, good job Mbak Elora sama Mbak Nabila. Bulu ekor cendrawasih. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya Mbak Arwen. Ayo Mbak Arwen. Pertanyaan berikutnya, benda apa saja? Bulu ekor burung cendrawasih. Terus? Buah matoma. Matoa. Bunga-bunga kaput. Oke, good job Mbak Arwen. Pertanyaan berikutnya Mbak Kia, dibaca soalnya. Mbak Kia, dibaca soalnya.
10 ekor. Heeh. Benda apa? Coba tirukan saja Lili. Benda apa Benda apa yang tidak boleh yang tidak boleh dimasukkan dimasukkan ke dalam kantong bunda? dalam kantong bunda? Apa? Benda apa yang tidak boleh dimasukkan tadi? Apa? Disimak nggak tadi bacaannya? Oke, coba dibantu Mbak Nida. Coba dibaca pertanyaannya sekali lagi Mbak Nida. Benda apa? Yuk dibaca pertanyaannya, setelah itu dibaca. Benda apa yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong bunda? Mm-mm. Apa tadi yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong bunda? Bunga kapuk. Bisa diperbaiki lagi? Coba dibaca lagi. Jangan dimasukkan ke dalam kantong bunda apa? Apa? Coba dibaca lagi. Halaman 27. Apa? Oke, kupu-kupu raksasa ya. Lanjut Mbak Akila. Terima kasih Mbak Kia. Mbak Akila. Pertanyaan berikutnya. Mengapa Mantel emas tidak boleh ke kantong ibu lagi? mengapa di bacaan tadi ada? Mengapa? Karena mantel emas apa? Mungkin Mbak Jovia mau membantu? Kenapa mantel emas tidak boleh ke kantong bunda lagi? Coba Mbak Akila sama Mbak Jovia berpikir. Karena Kenapa mantel emas tidak boleh tidak boleh ke kantong ibu lagi? Nah ya, kenapa? Kenapa? Karena apa? Karena Mm-mm. ibunya sudah berduri. Karena mantel emas akan mempunyai, mempunyai apa? Mbak Akila, mempunyai seorang, ayo Mbak Akila sama Mbak Jovia, apa? Adik. Iya, adik ya. Maka dari itu kantongnya bunda tidak boleh lagi untuk berlindung mantel emas ya, karena di kantongnya bunda ada adik ya. Oke, coba sekarang Mas Rasya, Mas Kenan sama Mas Hafiz, coba buat ringkasan dari bacaan yang kalian baca tadi. Coba bisa apa tidak meringkas? Misalkan ada seekor kanguru bernama mantel emas. Di dalam perjalanan mantel emas bertemu apa? Benda-benda apa? Kemudian disimpan di mantelnya bunda, di kantongnya bunda. Coba, yuk. Itu masih dikerjain sama aku. Yuk, silakan Mas Rasya. Mas Rasya dulu, silakan. Dan ibunya Mas Kenan, ya. dan ibunya pergi bertualang ke hutan. Mantel emas membawa banyak sekali barang-barang seperti buah matoa,
Mm-mm. bunga kapuk. Mm-mm. Dan setelah itu mantel emas ingin beristirahat, tapi ibunya tidak membolehkan mantel emas beristirahat. Mm-mm. Mantel emas terasa kesal dan dia berlari menjauh. Mm-mm. Dan mantel emas melihat ada kanguru kecil yang tidak berada di kantongnya. Mm-mm. Mantel emas ingin tahu apakah dia punya adik. Mm-mm. Dan mantel emas bertanya, Bunda, aku ingin tahu apakah ada adik dalam kantongmu. Dan mantel emas menjadi adik. Pinter. Ya, oke, good job Mas Kenan. Mungkin Mas Rasya, coba ringkasan apa menurut pendapat Mas Rasya? Coba, yuk silakan Mas Rasya. Yang keras suaranya. Yuk Mas Rasya. Yang keras. Ya, betul. Ini mantel emas menjadi kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong bunda. Biarlah kantong bunda untuk adiknya saja. Oke, itu ringkasannya menurut Mas Rasya. Mas Hafiz, mau mencoba ringkasan cerita mantel emas? Coba silakan dari awal sampai akhir. Coba Ustazah Lili pengen dengar pendapat dari Mas Hafiz. Ringkasan. Ceritanya. Ya, ceritanya. Ringkasannya diringkas. Diringkas itu berarti disingkat. Coba belajar meringkas. Mas Hafiz dua cycling. Sudah. Mas Rasya, Mas Kenan sudah. Ya, diringkas coba. Inilah mantel emas kanguru pohon dari Papua. Kesukaannya bertualang di hutan. Bukan beruang. Lihat sehelai bulu ekor burung cenderawasih yang cantik. Bunda, boleh ku simpan di dalam kantongmu? Lihat banyak sekali buah matoa yang lezat. Bunda, boleh ku simpan di dalam kantongmu? Boleh, ya sudah. Oke, bisa diganti Ustadz? Oke, thank you very much Mas Hafiz. Ringkasan ceritanya. Oke, ternyata anak-anak hebat semua ya. Mau mencoba meringkas sebuah cerita dari cerita bergambar tadi? Coba Mbak Azima. Ustazah Lili pengen dengar Mbak Azima meringkas sebuah cerita dari mantel emas. Cerita bergambar mantel emas tadi. Coba pendapatnya Mbak Azima bagaimana meringkas cerita. Yuk silahkan. Yuk. Mantel emas berjalan-jalan di hutan, lalu bertemu Ekidna kecil. Ekidna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel emas juga melihat ada kanguru kecil lain. Kanguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena kini ia punya adik? Mantel emas tidak bisa masuk ke dalam kantong ibunya lagi karena sudah punya adik. Terima kasih. Sudah dikerjakan pertanyaannya yang tadi? Sudah. Oke, coba Ustaz kembali ke layar 1 sampai 4. Ustazah Lili pengen lihat sudah dikerjakan atau belum pertanyaannya. Coba di layar 1 sudah dikerjakan atau belum pertanyaan tadi? Coba tunjukkan. Oke, kalau ngacungkan jempol berarti sudah selesai. Kita nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke.
Sudah jempolnya? Mas Rasya jempolnya mana? Sudah selesai atau belum Mas Rasya? Oke, lanjut layar berikutnya. Acungkan jempolnya. Jempol kalian. Oke, Mbak Dara sudah nunjukkan. Akila sudah. Oke. Mas Ian sudah. Lanjut Ustadz. Layar berikutnya. Oke, layar berikutnya. Ternyata Mbak Jovia sudah. Mbak Arwen sudah belum? Oke, Mbak Elora ternyata sudah semua. Ya. Oke, kucap. Mas Sian juga sudah. Layar terakhir, Mbak Orlin juga sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ke berikutnya. Hari ini pokoknya belajar membaca dengan Ustazah Lili. Semuanya nanti kebagian untuk membaca ya. Kita buka halaman 31. Ya, pokoknya lanjut. Hari ini pokoknya membaca literasi. Karena jendela ilmu kita itu awalnya dari membaca. Kalau kalian sudah bisa membaca, kemudian dimengerti, insya Allah nanti kalian akan ilmu-ilmu kalian akan bertambah ya. Oke, yuk. Halaman 31 dibuka semua. Nanti akan dipilih Ustadz Andi untuk membantu Ustazah Lili membaca. Ya. Yang belum nanti Ustadz pilih semuanya, pokoknya nanti kebagian membaca ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, dipilih Ustazah Ajeng. Siapa yang mau dipilih untuk membaca 31? Dibuka semuanya, ayo menyimak. Oke, Mbak Kuina sudah siap Mbak Kuina? Mbak Kuina lagi mainan apa? Dua-dua dulu aja. Baca satu baris. Mbak Kuina sudah buka halaman 31 modulnya? Sudah, oke. Yuk, ayo menyimak. Ya, pilih dua Ustazah Ajeng. Mbak Kuina sama Mbak Dara tadi sudah Ustazah Ajeng. Yang belum Mbak Naila Megumi. Mbak Naila. Yuk, ayo dibaca satu kalimat ya, satu kalimat yuk. Ayo menyimak, Mbak Kuina. Pastinya, yuk pastinya. Nih. Pastinya suasana di daerah pegunungan juga di daerah dan sampai titik dan terdapat hutan yang ditanami pohon. Oke, Mbak, lanjut Mbak Naila. Nah, Mbak Naila lanjutkan. Nah, apa sih fungsinya? Kok nggak terdengar? Mikrofonnya dinyalakan dong. Mikrofonnya belum dinyalakan. Mbak Naila. Oke, yuk. Nah,
Nah, itu apa sih? apa sih fungsinya pohon yang ditanam di hutan itu? Lanjutkan. Untuk menyerap air hujan sehingga dapat mencegah tanah longsor dan banjir. Oke, sudah. Silakan dipilih lagi Ustazah Ajeng. Ternyata anak-anak kelas 2 sudah pandai membaca semua. Yuk, yang belum. Fitri sudah. Yang belum itu Mbak Nabila sudah tadi. Mbak Airelin yang belum. Kemudian Mas Aftan belum. Mas Baibar belum. Mbak Yelena belum. Yuk lanjut Mbak Yelena. Oke Mbak Yelena lanjutkan nak. Maka dari itu ya sayang. Maka dari itu ya. Maka dari itu kita sebagai makhluk hidup harus menjaga lingkungan. ini Dari kepunahan. oke, Kalau sudah. lingkungan ini punah, maka tidak ada satupun yang bisa hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, good job. Yuk, ini lagi kita ulangi lagi. Pilih dari skateboard yang belum itu Mas Aftan, Mbak Aska, Mas Azam itu belum. Mas Ken belum dari skateboard. Ya, coba biar semuanya membaca semua hari ini. Yuk Mas Aftan, dibaca lagi. Mas Aftan, Mbak Aska, Baibar, Ken. Kenan tadi sudah, Kwena sudah, Raffi sudah, Vira belum, Vira sama Zian. Yuk sekarang skateboard. Diulang saya lagi, ayo menyimak. Mbak Yelenanya bisa di... Nah yuk Mas Aftan sudah siap? Pastinya, yuk diulang saya lagi. Hari ini pokoknya belajar membaca sama Ustazah Lili. Yuk pastinya, yuk Mas Aftan. Bukuku hilang, nggak tahu kemana. Oke. Ayo Mbak Aska kalau gitu. Mbak Aska kameranya dinyalakan sayang. Mbak Aska, where are you? Yuk dibaca, ayo menyimak halaman 31. Pastinya. Sudah Mbak Yelena sudah. Halaman 31 sayang. 31. Ayo menyimak. Sudah? Ya. Yuk dibaca. Pastinya suasana di daerah pegunungan. Pastinya suasana di daerah pegunungan hawanya sejuk karena di daerah perbukitan dan terdapat hutan yang ditanami pohon-pohon. Sudah. Mas Baibar. Sekarang Mas Baibar. Fokus apa enggak? Sekarang Mas Baibar. Ayo sampai mana tadi Mbak Aska? Ayo sampai mana? Tadi temannya membaca. Ayo. Nah. Apa sih fungsinya? Ya. Nah, apa sih fungsinya pohon yang ditanam di hutan itu? Untuk menyerap air hujan sehingga dapat mencegah tanah longsor dan banjir. Oke, lanjut Mas Ken. Mbak Kwina sudah Ustadz. Sudah. Mas Ken lanjutkan.
Maka dari itu, Mas kan lanjutkan membaca dari Mas Baibar. Maka dari itu kita sebagai makhluk hidup harus menjaga lingkungan ini dari kegunahan. Kalau lingkungan ini punah, maka tidak ada satupun yang bisa hidup, baik itu manusia, hewan, dan Tuhan. Lanjut Mas Ian, atas lagi pastinya. Yuk Mas Ian. Mas Ian, dengar Ustazah Lili enggak? Ayo dibuka halaman 31, ayo menyimak. Pastinya ayo halaman 31. Ya, dibaca ayo. Pastinya suasana di daerah pegunungan. Kenapa lagi kamu? Apa alasannya? Sian. Gak bisa lagi mikrofonnya. Bisa. Ya. Pastinya suasana di daerah pegunungan hawanya sejuk karena di daerah perbukitan dan terdapat hutan yang ditanami pohon-pohon. Nah, sudah. Mbak Vira sekarang, yuk Mbak Vira. Nah, ayo Mbak Vira, dibaca sayang. Nah, apa sih fungsinya? Kenapa? Oh, belum bisa. Yuk dibantu Ustazah Lili. Nah, coba tirukan. Nah, apa sih fungsinya? Tirukan Ustazah Lili. Nah, apa sih fungsinya? Pohon yang ditanam di hutan itu. Ya, oke, belajar lagi ya Mbak Vira ya. Oke. Nah, oke, silakan sekarang kelas 2 running Ustadz. Mbak Airelin, Mas Altaf, Mbak Dian, Mbak Syanas, Mbak Tisa, Piano, Mas Kiano, Mbak Bita, Mas Firas. Coba. Sudah siap membaca? Pokoknya hari ini belajar membaca tiap kelas. Ya, yuk Mbak Airelin, dibaca dari atas. Pastinya. Halaman 31 semuanya disiapkan. Sudah siap? pastinya suasananya di daerah pegunungan hawanya sejuk karena di daerah perbukitan dan terdapat hutan yang ditanami pohon-pohon. Sudah, Mas Altaf, sudah siap Mas Altaf? Dari tadi kameranya dimatikan, Mas Altaf. Mbak Syanas ya, Mbak Syanas. Mbak Dara sudah Ustadz, Mbak Naila Megumi sudah. Yuk, Mbak Syanas. Mbak Syanas. Mbak Siva, lanjutkan. Nah, yuk Mbak Siva, dibaca. Nah. Ayo, belajar membaca nak. Nah, ayo. Ya. Apa sih fungsinya? Tirukan saja Lili. Nah. Apa sih fungsinya? Ada mama enggak di situ? Oh, enggak ada. Nah. Yuk Mbak Bita. Mbak Bita, nah apa sih fungsinya? Apa sih fungsinya pohon yang ditanam di hutan itu? Untuk menyerap air hujan sehingga dapat mencegah tanah longsor dan banjir. Sudah, sekarang Mbak Tisa.
Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup harus menjaga lingkungan ini dari kepunahan. Kalau lingkungan ini punah, maka Belum. tidak ada satupun yang bisa hidup. Ya, Mbak Dian lanjut dari atas lagi. Mbak Dian ada nggak? Mbak Dian? Oke, Mbak Diannya tidak ada. Lanjut ke Dwarski. Mas Deril, Mas Gibran, Mas Gavin, Mas Faiz, Mas Adan, Zahin. Mbak Arwen sudah tadi Ustadz. Sudah. Oke. Mas Faiz sudah ada, Mas Faiz? Mas Faiz? Mas Gavin? Yuk Mas Deril, mulai dari atas lagi yuk dibaca. Pastinya. Mas Deril? Yuk dibaca nak. Ya, Us. Sudah Mesya sudah tadi. Yuk, pastinya suasana di daerah pegunungan halaman 31 nak. Ya, Us. Halaman 31 yang ini ya, Us. Ya, yuk menyimak ya, yuk pastinya. Ya. Oke. Mm-mm. Pastinya suasana di daerah pegunungan hawanya sejuk karena daerah perbukitan dan terdapat hutan yang ditanami pohon. Nah, Sudah. Sekarang ganti Mas Adan. Yuk. Nah, apa sih fungsinya? Yuk, Mas Adan. Ya, nak. Mikrofonnya dinyalakan. Yuk. Lalu mainnya. Ya, baca dulu yuk. Baca dulu ya. Nah, Ada kalian. iya. Nah, Nah, apa sinya. fungsinya? Mm-mm. Oh, Pohon yang ditanam. ditanam Mm-mm. di taman, Ditanam. ditanam Terus? di taman, Di di taman, di di hutan. Itu apa? Ya, oke, sudah pinter. Yuk, makasih Ma. Lanjut Mbak Zahin. Yuk, mikrofonnya nyalakan cantik. Untuk menyerap air hujan sehingga dapat mencegah tanah longsor dan banjir. Maka dari itu kita sebagai makhluk hidup harus menjaga lingkungan ini dari kepunahan. Kalau lingkungan ini punah, maka tidak ada satupun yang bisa hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, good job, lancar sekali. Mas Faiz ada? Mbak Eca ada? Mas Gavin ada? Sepertinya tidak ada. Lanjut Ustadz, Aceri sekarang. Mas Hamizan, Mas Fahri, Oh Mbak Eca, yuk dibaca Mbak Eca. Mas sama Mas Gavin, yuk dibaca. Ayo Mas Gavin dulu. Yuk, Mas Gavin dulu dah. Yuk, pastinya. Yuk sayang, dibaca Mas Gavin. Ya. Ya, nah ganteng yuk, dibaca yuk sama Saza Lili yuk. Yuk. Pastinya Halaman berapa? halaman 31. Sudah siap belum? Kalau belum biar Mbak Eca dulu ya.
Mbak Eca sudah siap halaman 31? Siap. Ya, yuk Mbak Eca, pastinya. Bentar, aku lagi nyari. Halaman berapa, Us? 31. Yuk ditunggu saja Lili. Pokoknya hari ini semuanya kebagian membaca. Sudah? Ya, yuk. Pastinya Suasana di sana daerah pegunungan, hawanya sejuk karena di daerah perbukitan dan terdapat hutan yang ditemani pohon-pohon. sudah. Yuk, Mas Gavin sekarang. Lampunya nyala no. Nah, apa sih fungsinya? Yuk. Nah, apa sih fungsinya? Tirukan saja Lili. Pohon yang ditanam di hutan itu. Kevin. Lanjut Ustaz. Mas Gavinnya lagi bad mood. Sekarang archery. Archery di sini yang belum Mas Hamizan, Mas Fahri, Mas Faris, Mbak Kayis, Mas Azhar. Banyak sekali nih yang belum. Mas Hasan. Mas Hasan, Mbak Kayis ada, Mbak Alia ya, Mbak Zahra hadir, Mbak Sakila sudah Ustadz, sudah. Mas Hamizan ada, oke. Mas Fahri ada, oh ada Mas Fahri, Mbak Kayis, oke Mbak. Mbak siapa itu yang paling kiri Ustaz? Oh Mbak Alia, yuk siap semuanya? Yuk Mbak Alia, dibaca lagi Mbak Alia. Pastinya Mbak Alia. 31. Halaman 31 Mbak Alia. Pastinya suasana di daerah pegunungan. Yuk dibantu sama Mas Hasan yuk. Mas Hasan yuk. Mas Hasan. Yuk dibantu Mbak Alia sama Mas Hasan bersama-sama membaca yuk. Pastinya mikrofonnya dinyalakan Mas Hasan. Loh masih mati itu loh mikrofonnya. Mas Hasan. Nah yuk. Pastinya suasana di daerah pegunungan hawanya sejuk karena di daerah perbukitan dan terdapat hutan yang ditanami pohon-pohon. sekarang ganti Mas Azhar. Nah, mikrofonnya dinyalakan Mas Azhar. Nah, Apa sih fungsinya? Mas Azhar. Nah, apa sih fungsinya? Ya, Mas Azhar dibaca. Lanjutkan. Ayo. Nah, yuk. Apa sih fungsinya? Mas Azhar masih bingung, yuk dibantu Mas Hamizan yuk. Mas Azhar, yuk. Nah, apa sih fungsinya? Apa sih fungsinya?
yang tanam di hutan itu untuk menyerap air hujan sehingga dapat mencegah longsor dan banjir. Oke, sudah. Silakan Mas Fahri. Dilanjutkan Mas Fahri, yuk. Maka dari itu, sama lain, Venom pun kembali bersemangat dan berhasil meloloskan diri dari tumpukan beton. Dengan sisa-sisa tenaganya, Venom memanjat tiang menara katedral sambil membawa rekan besi. Sesampai Mas Fahri, Venom melompat dan menyerang Carnage. Venom lalu meraih Anne dan berhasil menyelamatkannya. Namun dari belakang, Carnage terus menusuk tubuh Venom dengan tentakelnya. Venom tidak bisa melawan karena di satu sisi dia memegangi Anne agar tidak jatuh. Venom hanya pasrah menerima serangan Carnage sambil perlahan-lahan membawa Anne agar bisa turun dengan selamat. Setelah Anne berhasil diselamatkan, sudah. Kalau lingkungan ini punah, tidak berdaya, Venom melihat Sri yang ada di sampingnya. Venom pun memiliki ide dan langsung memukul Sri hingga baik itu terlempar. manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sekarang kelas bowling menjawab pertanyaan. Mas Hafiz, Mbak Zahra, Mas Banyu, Mas Danis, Mas Devdan, Mas Geri, Mbak Gandes. Sepertinya semuanya ini. Ayo, bareng-bareng ya. Mas Hafiz, Mbak Zahra, Mas Banyu, Mas Danis, Mas Devdan. Coba halaman 31 dibuka. Nah, ayo lengkapi rumpang berikut berdasarkan magic box. Nah, yang cocok apa? Coba dibaca bersama-sama nomor 1. Semuanya mikrofonnya dinyalakan. Ya. Nyalain aku. Mbak Raya, Mbak Lala. Yuk, semuanya dinyalakan. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesukaannya. Ayo lengkapi kalimat rumpang berikut berdasarkan magic box. Ayo berjualan di hutan. Yuk, dibaca bersama-sama. Nomor 1 semuanya. Kesukaannya. Bertualang di hutan. Apa jawabannya? Bertualang di hutan. Oke, coba nomor 2. Yuk, bersama-sama lagi. Helai 10 ekor burung titik yang cantik. Apa jawabannya? Burung apa? Burung apa? Cendrawasih. Oke, sekarang ganti ke kelas cycling Ustadz. Ada Mas Dibar, ada Mas Javier, ada Mbak Naswa, ada Mbak Syanas, ada Mas K. Cycling. Ada ada Mas Dibar, Mas Javier, Mbak Naswa, Mbak Syanas, Mas K, Mas Rizky, Mas Didan. Yo. Sudah semuanya siap? Mas Didan, Mas Rizky? Yang belum? Oke, yuk. Nomor 3 dan 4 dibaca bersama-sama. Sama menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya. Mikrofonnya dinyalakan semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Dia ingin beristirahat di dalam kantong bunda. Oke. Good job. Nomor 4 sekarang. Bersama-sama lagi. Mas melihat Oke. Ya, ternyata sudah bisa melengkapi kalimat rumpang. Sekarang volleyball. Volleyball yang belum. Aku bisa Ya, tinggal menulis nanti ya. Nanti tinggal menulis melengkapi ya. Oke, good job semuanya. Kelas 2 cycling. Ada
Saad, ada Mbak Akila, ada Mbak Aldea, ada Mbak Ardelia, ada Mas Saka, ada Mas Atar, semuanya sepertinya ini. Ada Mas Azam, Mas Haikal tadi sudah, Mas Devandra sudah, Mbak Mas, ya oke, yang ada. Oke, coba fokus apa tidak kalian ya. Tadi bacaan yang mantel emas tadi. Bulu apa yang ditemukan oleh mantel emas? Bulu apa? Ayo, bulu apa? Bulu apa? Cendrawasih. Oke, good job, keren. Berarti bagus. Next, berikutnya pertanyaan. Buah apa yang ditemukan oleh mantel emas tadi? Biji buah apa? Oke, biji buah matoa. Good, Mbak Akila. Next, berikutnya. Mengapa mantelnya Bunda tidak boleh untuk berlindung lagi? Mengapa mantelnya mengapa kantongnya Bunda? Hah? Mengapa kantongnya Bunda tidak boleh untuk menyimpan lagi? Kenapa? Ada adiknya. Karena ada adiknya. Oke, lanjut berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Hewan apa yang tidak boleh disimpan di kantongnya Bunda? Hewan apa tadi? Hah? Kupu-kupu raksasa. Kupu-kupu raksasa. Oke. Ternyata dari bacaan mantel emas tadi kalian sudah bisa menjawab pertanyaannya. Oke, good job semuanya. Nah, oke. Tadi kita belajar bacaannya banyak sekali ya. Oke. Mas Atar tadi belum jawab pertanyaan Ustazah Lili sekarang. Mas Atar, volleyball. Oke, belum kebagian pertanyaan Mas Atar, Ustaz. Coba Mas Atar, jawab pertanyaan Ustazah Lili. Mas Atar, volleyball. Ada ini? Nah, sudah siap? Coba. Siapakah tokoh cerita di mantel emas tadi? Siapakah tokoh cerita di mantel emas? Apa? Siapa tokoh ceritanya? Maksudnya ya apa, Us? Hah? Apa? Maksudnya ya apa? Tokohnya, tokoh cerita tadi loh, di mantel emas tadi loh, siapa tokohnya? Kanguru. Seorang Kanguru pohon. Nah ya, oke. Latar dalam cerita tersebut di mana latarnya? Latar tuh tempatnya di mana? Hutan. Nah, oke, good job, keren. Oke, thank you Mas Atar. Sudah selesai mengerjakannya? Menulisnya sudah selesai? Oke, good job. Oke, kembali ke layar Ustadz. Oke, sekarang Ustazah Lili tanya. Ya, pertanyaan yang pertama sudah selesai dijawab semuanya? Melengkapi kalimat rumpang sudah selesai semua juga? Melengkapi kalimat rumpang? Oke. Nah, ternyata Ustazah Lili bisa menyimpulkan anak-anak kelas 2 ternyata sudah bisa membaca semua. Tinggal latihan lagi untuk diperlancar ya. Belajar, fokus ya, fokus di pendengaran ya. Disimak kalau temannya membaca. Jadi kalau langsung ditunjuk Ustazah Lili, kalian langsung membaca. Oke? Bisa berusaha lebih baik lagi anak-anak kelas 2? Oke, good job. Nah, lain kali nanti kita akan belajar membaca lagi ya.
Oke, nah karena sudah menunjukkan pukul 10:35, yuk kita berdoa selesai belajar pembelajaran hari ini. Yuk bersama-sama ya, yuk ditutup dulu semua modulnya, semua alat tulisnya, kita doa pulang ya, pulang ke rumah masing-masing, padahal sudah di rumahnya masing-masing ya. Oke yuk, Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh ya, belum dipilih ya siapa yang pimpin doa ya. Oke, tadi dari kelas apa ya? Oh lupa pagi tadi ya. Oke, Mbak Gandes, yuk ditambah lagi Ustadz. Mbak Gandes, siapa lagi? Cycling. Ada Mbak Jihan, ada Mbak Jihan. Mbak Jihan sama volleyball ada Mas Haikal. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Bantu saya Lilik pimpin doa. Yuk, Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Say thank you. Thank you very much, Ustaz. Ajeng and Ustazah. Okay, you're welcome. Get ready. Get ready. Ready to pray. Ready to pray. Hands up. Hands up. Hands up. Let's pray. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalimun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak hebat, alhamdulillah dan terima kasih untuk semuanya anak-anak hebat dan keren. Jaga kesehatan kalian, jaga sholat kalian dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.